Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di hadapan pimpinan cabang Muhammadiyah Purwodadi beserta tim yang malam hari ini bisa hadir, yang kami hormati, semua majelis yang bisa hadir, Bapak Ibu jamaah warga Persyarikatan Ranting Purwosari yang kami hormati. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam yang cukup mulia, kita bisa hadir di dalam majelis ini bertujuan untuk menuntut ilmu. Semoga kita yang hadir semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, tabi'in dan tentunya kepada hambanya yang senantiasa ada di jalannya. Jemaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan materi pada malam hari ini, yang pertama kami mohon maaf, ini jadwal yang ketiga dijadwalkan saya untuk pengisi tausiah. Mohon maaf baru bisa malam hari ini menghadiri jadwal yang telah dibuat oleh majelis tablik, karena ada sesuatu halangan yang seyogianya saya hadir tapi tidak bisa hadir. Yang kedua, ini perlu saya sampaikan kepada warga Persyarikatan bahwasanya alhamdulillah tadi kurang lebih jam 5 sore diumumkan oleh panitia penyelenggara musabaqah tilawah dan tahfiz Quran yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah untuk tingkat RA sampai aliyah, dan kita dari MI Muhammadiyah Purwodadi itu mendapat juara 1 tahfiz tingkat kabupaten. Masya Allah ya. Jadi ternyata kita yang ada di kampung ya, di pelosok, bisa berprestasi ya, di tingkat kabupaten, yang dimana mungkin melawan secara kompetisi itu madrasah-madrasah yang siswanya cenderung lebih banyak ya. Maka alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaan dari warga Persyarikatan dan masyarakat Islam pada umumnya yang telah menitipkan anak-anak di sekolah kita bersama. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita coba bareng-bareng mengkaji salah satu kitab Minhajul Muslim dari pasal ke-10 tentang adab bertamu. Jadi seorang muslim wajib untuk memuliakan tamu dan menyuguhkan jamuan untuknya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Masya Allah, alhamdulillah ini ya, kita sudah dimuliakan. Salah satunya sudah disajikan nyamian di hadapan kita. Monggo bisa sambil dinikmati. Juga sabda beliau, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah jaizatuhu." Qala, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Qala, "Yaumun wa lailatun wa dhiyafatu salasatun ayamin fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya
sesuai jaizahnya. Ada yang bertanya, apakah jaizah? Beliau menjawab, sehari semalam dan jamuan selama 3 hari, dan selebihnya adalah sedekah. Seorang muslim ketika sedang bertamu hendaknya menjaga adab-adab berikut ya. Yang pertama, tentang undangan pertemuan. 1, hendaknya mengundang orang-orang yang baik. Hendaknya ketika mengundang seseorang, maka yang diundang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik dan berperangai tidak baik. Sebab Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, dan janganlah sampai memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita yang hadir di sini sebagai orang yang baik, sebagai orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, hendaknya tidak menerima tamu yang kaya saja, tapi juga mengundang yang miskin. Sebab Rasulullah SAW bersabda, syarru ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya udunal fuqara. Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah yang hanya orang-orang kaya saja yang diundang tanpa menyertakan orang-orang miskin. Ini terkadang hari ini banyak orang yang mengadakan walimah, kalau ngundang itu milih-milih. Milihnya apa? Berangkat atau tidaknya. Dan ternyata ketika diteliti bukan berangkat atau tidaknya, bisa kondangan atau tidaknya. Ini sebuah hal yang kita perlu meluruskan ya, agar supaya TK walimah yang mengundang jangan pilih-pilih ya. Ketika diundang bukan hanya yang kaya saja, tetapi yang miskin juga harus diundang. Selanjutnya yang ketiga, hendaknya tidak maksud pamer dan sombong. Ketika menyambut tamu tidak boleh disertai maksud untuk memamerkan diri atau sombong, tapi ia melakukannya hanya untuk mengikuti dan memuliakan sunnah Rasulullah SAW, juga para nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat julukan sebagai ayah para tamu, juga dengan niat untuk membahagiakan orang-orang mukmin dan menumbuhkan rasa cinta kasih dan keharmonisan dalam sanubari sesama saudara. Yang keempat, hendaknya tidak mengundang orang yang sudah diketahui akan berhalangan hadir atau sulit untuk hadir, atau yang bersangkutan merasa tidak nyaman dengan keberadaan tamu undangan lain. Hal itu agar tidak menyakiti seorang mukmin yang harga dirinya seharusnya disucikan. Yang kelima, hendaknya dia mengambil makanan yang terjatuh saat memakannya, mengingat hal tersebut merupakan anjuran yang berkaitan dengan syukur nikmat ya. Yang keenam, hendaknya ia membersihkan gigi dan membersihkan wewangian di mulutnya, karenanya dengannya dia akan berzikir dan bercakap-cakap dengan saudara-saudaranya. Terlebih kebersihan mulut berpengaruh juga pada kesehatan gigi. Ini yang dimaksud sebelum kita berangkat ya. Sebelum kita berangkat menghadiri sebuah undangan ya, dalam pertemuan, dalam bertamu, seyogianya kita membersihkan gigi ataupun membersihkan mulut. Terlebih ini nanti mendekati musim pete, nah, insyaallah ya, maka dijaga kebersihan mulut kita. Yang ketujuh, hendaknya bertahmid kepada Allah setelah makan dan minum ya, insyaallah. Dan selanjutnya ini yang ke-B, adab memenuhi undangan pertemuan ya, masih hal juga dengan bertamu kaitannya. Yang satu, hendaknya tidak terlambat dalam menghadiri undangan
kecuali dengan alasan atau hambatan. Saya terlambat nggak ini? Bagus tadi. Belum mulai kok ya, insya Allah. Jadi udah konfirmasi ya. Jam 6 belum sampai rumah. Jadi terkecuali dengan alasan atau ada hambatan. Artinya ketika kita mendapat sebuah undangan, seyogyanya kita bisa hadir lebih awal ataupun tepat waktu ya. Tidak sedikit di antara kita mungkin dapat undangan dari pimpinan cabang jam 9 pagi misal, berangkatnya jam 9 tapi dari rumah ya. Nah, ini tidak sedikit ya. Sehingganya acara yang diagendakan akhirnya molor. Maka hendaknya tidak terlambat dalam hadir undangan kecuali dengan alasan atau ada hambatan. Seperti hambatan yang ditakutkan akan membahayakan agama dan jasmaninya. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man du'iya falyujib." Barang siapa yang diundang maka hendaknya ia menghadiri undangan tersebut. Yang kedua, hendaknya tidak membeda-bedakan undangan dari orang kaya atau dari orang miskin. Menghadiri undangan baik dari orang yang fakir atau miskin dengan undangan dari orang-orang yang kaya tidak seharusnya dibeda-bedakan, sebab tidak menghadiri undangan dari orang-orang fakir akan menyakiti perasaannya. Ini merupakan sejenis kesombongan, sedangkan sombong adalah sesuatu yang terlarang. Mengenai menghadiri undangan orang miskin, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali melewatkan orang-orang miskin yang sedang berkumpul dan makan-makan. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Kemarilah untuk makan siang bersama kami, wahai cucu Rasulullah." Beliau menjawab, "Baiklah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Ia pun turun dari kudanya lalu makan bersama mereka. Yang ketiga, hendaknya tidak membeda-bedakan undangan yang dekat jaraknya dengan yang jauh. Jika ada dua undangan, maka sebaiknya mendatangi undangan yang terlebih dahulu diterima dan meminta izin dari undangan yang datang berikutnya. Kalau kita hari ini ketika mendapat undangan khususnya walimah, itu terkadang yang menjadi pertimbangan kita itu bukan yang datang duluan ya. Tapi apa yang dipertimbangkan? Kita tahu undangan walimah di wilayah kita itu ada 3 macam. Satu, hanya berupa kertas ya, kertas. Yang kedua, kertas agak kecil tapi ada mie-nya. Yang ketiga, kertas kecil tapi ada punjungan, bahasa punjungan, nasi plus ayam goreng, kan gitu. Walaupun yang datang duluan adalah undangan kertas, kok misal sama-sama agendanya hari Minggu, yang kertas dikirim pada minggu kemarin untuk hari Minggu ini, ya. Nanti yang mie mungkin datanya hari Selasa atau Rebo. Nah, yang ada nasinya itu datanya hari Jumat atau Sabtu. Kalau kebetulan rezeki kita yang mau untuk disumbangkan adanya ya cuman satu, sebagian besar kita pasti yang didatengin yang punjungan ya. Atau garis miring undangan yang terakhir datang gitu ya. Karena gitu. Maka seyogyanya
Tidak demikian ya. Jadi meski dalam keadaan berpuasa pun ya ini, jika ada 2 undangan maka sebaiknya mendatangi undangan yang terlebih dahulu diterima dan meminta izin dari undangan yang datang berikutnya. Nah, ini wabil khusus kita dalam organisasi terkadang kan sering ya, kebetulan pimpinan cabang ngundang hari Jumat jam sekian, nanti ada dari lembaga sekolah ya, dari dalam hal ini dinas kepemerintahan ngundang juga ya. Ini terkadang sering seperti itu, atau dari kampung ada acara juga undangan. Ketika acaranya bersamaan maka kita dahulukan undangan yang pertama dan meminta maaf kepada yang mengundang berikutnya. Yang keempat, hendaknya tidak terlambat dalam menghadiri undangan dengan alasan berpuasa ya. Kita tahu misal undangan walimah itu adalah bagaimana kita bisa bersama mengikuti acara akad nikah ya. Jika kita sedang berpuasa dan memang sudah sangat berniat sehingganya tidak bisa membatalkan ataupun menggagalkan puasa kita ya, seyogianya ya udah hadir juga ya, tidak apa-apa, tidak harus menunggu ataupun menunda-nunda nanti sore habis maghrib gitu. Walaupun ya tidak ada larangan juga ketika diniatkan demikian. Selanjutnya yang kelima, menghadiri undangan hendaknya dengan niat menghormati saudaranya sesama muslim. Jika hal itu dilakukan maka ia berhak untuk mendapatkan pahala. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sebagaimana yang ada dalam niatnya. Selanjutnya, adab menghadiri undangan. Yang pertama, hendaknya tidak berlama-lama di rumah mereka sehingga mereka merasa resah dan khawatir. Tidak juga mempercepat kedatangan sehingga mereka akan terkejut lantaran ketidaksiapan mereka, sebab semua ini akan mengganggu mereka. Jadi ketika kita mendapat undangan ya, seyogianya secukupnya dalam hal apa yang menjadi sebuah keperluan dari sohibil bait apa sohibul hajat mengundang kita dalam acara apa saja yang memang sudah direncanakan, maka tidak berlama-lama. Jika memang yang sudah dianggedakan sudah cukup ya sudah, kita bisa berpamitan. Dan juga tidak mempercepat kedatangan ya. Terlebih biasanya kalau orang mengundang itu lebih kepada acara makan-makan ya. Terkadang seperti itu, tasyakuran yang identiknya dengan makan-makan. Hampir undangan hari ini seperti itu ya. Nah, kalau kita kegasikan, siapa tahu tuan rumah belum siap. Yang kedua, apabila memasuki ruangan majelis hendaknya tidak mengacaukannya, namun sebaiknya duduk dengan tawadhu. Jika tuan rumah mengisyaratkannya untuk duduk di suatu tempat, maka hendaknya ia segera duduk dan tidak boleh menjauh dan membatasi diri. Jatuh terus ya. Ya, dari kita hadir dalam sebuah majelis ya, duduknya orang banyak, kita hadir, maka kita dianjurkan untuk tawadhu ya, duduk dengan rapih, tidak mengacaukan sehingganya orang yang lain merasa terganggu. Yang ketiga, segera dalam menjamu tamu, sebab dengan mempercepat hidangan itu sama halnya memuliakan mereka.
Ini sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Ya. Maka tadi Masya Allah kita masuk duduk langsung disajikan makanan. Termasuk jika Bapak Ibu kita mungkin di kemudian hari mengadakan walimah, misalnya. Mengadakan walimah. Kebetulan tamu rombongan calon pengantin ini dari jauh, maka seyogyanya sebelum acara dimulai itu ya setidaknya air minum dan kue itu sudah disiapkan di pintu masuk, siapkan kue dan air minum. Nah, karena terkadang beda-beda tempat itu beda acara ya. Ada yang petugas yang menikahkan itu singkat pendek cepat rampung, habis itu cepat makan. Ini kadang acara kita dari mulai yang menyerahkan pengantin ya sambutannya panjang, yang menerima sambutannya panjang, P3I-nya juga panjang, disambung dengan tausiah ya, sampai jam sholat duhur kira-kira gitu ya, atau setengah 12. Kebetulan rombongannya ini jauh dan belum sarapan, waduh, maka minimal kue sudah disiapkan. Juga saya pernah menghadiri undangan pada waktu itu di Anak Tuha, acara pengajian besar sekitar 2000 peserta yang menghadiri. Maka saya berpikir, oh ini bagus juga udah dicontoh. Jadi begitu jamaah datang, ribuan orang itu datang, semua yang datang sebelum duduk itu suruh makan dulu ya. Jadi ambil di prasmanan, setelah ambil cukupnya duduk makan. Semua itu Pak, 2000 orang itu semua merancis ya. Karena kan kalau datang kan nggak bersamaan. Kalau bubar ya bareng-bareng kalau bubar. Tapi kalau datang kan gantian. Ya. Selama 1 jam itu terus ada yang datang dan duduk. Maka suatu ketika boleh juga tuh kita kalau ngadain tabligh akbar kan rata-rata datang jam 9 ya atau setengah 10. Makanya jangan nunggu selesai. Biasanya selesai nanti kita nyiapin 100 porsi, paling yang makan 20 atau 30 orang. Wah ini sebelum acara suruh menikmatin hidangan dulu, baru setelah itu acara dimulai ya. Maka kalau melihat dari penyampaian di kitab ini demikian harapannya ya, harapannya. Sudah waktu azan. Udah masuk ya. Berhenti ya. Ya, sedikit lagi kita sambung. Yang keempat, hendaknya tidak tergesa-gesa untuk membereskan hidangan sebelum orang menyudahinya. Tunggu hingga semua tamu menyelesaikan makan mereka. Nah ini hampir terjadi kalau di hajatan besar, walimah besar itu panitianya itu gugup. Apa karena piringnya sudah habis stoknya bagaimana ya? Sehingganya banyak orang yang makan belum selesai sudah di sebelahnya itu sudah diambilin ya piring-piring kotornya. Terkadang kita nggak nyaman tuh lagi makan ada yang ambil. Terus hendaknya menghidangkan makanan untuk tamu secukupnya, sebab terlalu sedikit itu tidak pantas dan berlebih-lebihan itu pun tidak baik. Kedua-duanya tercela. Yang selanjutnya, hendaknya mengantarkan tamu yang akan pulang sampai keluar rumah. Jadi ketika ada orang bertamu ke rumah kita, ketika mereka pamitan, kita antarkan sampai keluar rumah. Jangan sampai orang bertamu di rumah kita, orangnya keluar baru keluar, belum pergi pintunya sudah ditutup. Nah, ini nggak boleh ya. Kita antarkan keluar rumah, orangnya pergi baru kita masuk ke rumah. Demikian
Jamaah rahimakumullah, materi pada malam hari ini tentang adab bertamu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan ketika ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat, mudah-mudahan kita bisa menerapkan, dan dalam penerapan nanti kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.